Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang lalu kita membahas tentang bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab yang universal, ya. Sehingga saking universalnya Al-Quran itu menjadi inspirasi penting bagi lahirnya peradaban dunia. Sehingga kita mengambil satu kesimpulan kemarin itu bahwa tidak akan pernah ada peradaban tanpa Al-Quran. Atau logikanya Al-Quran adalah bagian dari sumber peradaban dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas terlalu panjang lebar tentang bagaimana konten dalam Al-Quran, tapi saya ingin membahas satu konten yang terdapat di dalam Al-Quran, satu isi yang terdapat dalam Al-Quran, ya, yaitu dari aspek hukum. Nah, supaya kajian kita ini lebih punya dasar secara akademik, saya ingin merujuk pada satu teori yang dikemukakan oleh salah seorang guru besar di Universitas Kairo di Mesir, yaitu Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, ya, seorang guru besar dalam bidang ilmu syariah. Dia menulis satu kitab, ya, namanya Kitab Ilmu Ushulul Fiqh, sebuah kitab yang membahas tentang metodologi hukum, ya. Kata beliau, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz dan 114 surat itu kalau dikategorikan dalam aspek hukum hanya 3 katanya, ya. Yang pertama apa kata beliau? Yang pertama, Al-Quran itu dari aspek hukum, ya. Yang pertama adalah Al-Ahkamul I'tiqadiyah. Jadi Quran itu berisi tentang hukum-hukum yang terkait dengan persoalan ketauhidan, tentang akidah. Yang pertama. Yang kedua, dia katakan Al-Quran itu berisi tentang Al-Ahkamul Khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan etik dan moral, ya, itu Quran. Dan yang ketiga, beliau katakan hukum dalam Al-Quran itu adalah berkaitan dengan Al-Ahkamul Amaliyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas manusia. Nah, dari 3 kategori yang digambarkan dalam teorinya Profesor Abdul Wahab Khalaf ini, saya ingin membahas satu saja, yaitu tentang hukum amaliyah, ya. Hukum amaliyah. Jadi kata beliau, hukum amaliyah itu dibagi 2, ya. Yang pertama adalah al-ibadat, ya, dan yang kedua adalah al-muamalat. Jadi ahkamul amaliyah, hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia itu ada yang namanya ahkamul ibadah, ada yang namanya ahkamul muamalah. Al-ibadat itu berarti hubungan dan hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk seperti sholat, ya, ibadah-ibadah mahdhoh lainnya. Sedangkan al-muamalat itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan hubungan sama manusia. Jadi vertikal, yang disebut dengan al-ibadat, al-amaliyah itu sebagai hubungan horizontal, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kitab atau dalam bab al-muamalat ini mencakup beberapa poin ternyata. Dia mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu sekurang-kurangnya ada 7 yang terkait dengan persoalan muamalat, hubungan sama dengan manusia. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya sekian itu ada di dalamnya, ada 7 yang terkait dengan persoalan muamalat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ahwalus syahsiyah. Ahwalus syahsiyah itu adalah hukum-hukum keluarga, atau dalam nomenklatur di mata kuliah itu ada namanya ahwalus syahsiyah, itu namanya family law, hukum-hukum keluarga. Jadi Al-Quran yang sekian ribu ayat itu ada poin yang membahas tentang hukum keluarga, seperti wasiat, waris, pernikahan, ya, talak, cerai, rujuk, hibah, dan semua itu bagian dari ahwalus syahsiyah. Yang kedua, dari 7 itu, yang kedua kata beliau, Al-Quran itu memuat hukum-hukum yang bersifat al-madniyah, al-ahkamul madniyah. Ya, beliau menyampaikan bahwa al-ahkamul madniyah itu spesifik yang terkait dengan muamalat manusia sesama manusia yang terkait dengan personal, ya, hukum perdata. Ya, misalnya tentang jual beli, ya, tentang ijarah dan seterusnya, itu secara spesifik. Jadi perjanjian antara 2 manusia yang terkait dengan urusan private, atau dalam bahasa nomenklatur hukum konven itu disebut dengan private law, itu al-ahkamul madniyah. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah al-ahkamul jinaiyah. Al-ahkamul jinaiyah itu artinya hukum pidana atau common law, yaitu terkait dengan persoalan hukum-hukum yang mengcover masalah kejahatan, kriminalitas, dan seterusnya. Itu masuk dalam al-ahkamul jinaiyah.
Kemudian yang ketiga, kata beliau, Quran yang terkait dengan hukum muamalat itu berbicara tentang al-ahkamud dusturiyah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, al-ahkamud dusturiyah itu artinya hukum tata negara. Jadi Quran itu mengatur berbagai hal yang terkait dengan hal ihwal, hubungan satu lembaga dengan lembaga yang lain dalam struktur kenegaraan, yang disebut dengan hukum tata negara atau ahkamud dusturiyah. Jadi kalau Montesquieu punya teori tentang ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif, itu jauh sebelum itu, 14 abad yang lalu, Quran sudah membuat peta, walaupun sifatnya secara umum ya, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang disebut dengan ahkamud dusturiyah. Itu kata beliau, ahkamud dusturiyah ini kurang lebih ada sekitar 10 ayat ya, secara spesifik yang membahas tentang hukum ketatanegaraan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kata beliau, ada di Quran itu adalah al-ahkamud dauliyah. Ya. Al-ahkamud dauliyah itu apa? Hukum-hukum yang terkait dengan hubungan satu negara dengan negara yang lain. Atau dalam nomenklatur akademik itu disebut dengan international law. Jadi Al-Quran itu juga mengatur ya ayat-ayatnya tentang bagaimana hubungan bilateral dan hubungan multilateral, hubungan satu negara dengan negara yang lain, yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-ahkamud dauliyah atau hukum internasional. Kemudian yang berikutnya adalah al-ahkamul murafaat. Ya. Jadi di Quran juga berisi ada ayat-ayat yang mencakup membahas tentang al-ahkamul murafaat. Kalau kita terjemahkan secara bebas, hukum al-murafaat itu hukum acara. Ya. Hukum bagaimana prosedur mendatangkan saksi, hukum menyampaikan sumpah dalam sebuah persidangan, melakukan penyidikan, penyelidikan, itu semuanya namanya hukum dalam bahasa Arab al-ahkamul murafaat. Ya, al-ahkamul murafaat. Dan yang ketujuh, kata beliau, Quran itu dalam aspek muamalat berisi tentang al-ahkamul iqtisadiyah. Ya. Ini kelihatannya al-ahkamul iqtisadiyah itu artinya hukum-hukum yang terkait dengan pengembangan ekonomi. Ya. Agak berbeda dengan private law. Menurut pandangan beliau, al-iqtisadiyah itu terkait dengan bagaimana memberdayakan sumber daya alam, kemudian melakukan transaksi bisnis yang lebih luas, dan produk-produk ekonomi baru, dan semuanya itu ada dalam al-ahkamul iqtisadiyah. Jadi kalau kita melihat dari cara berpikir yang digambarkan oleh Profesor Abdul Wahab Khalaf ini, kita bisa melihat bahwa dari aspek hukum saja Al-Quran itu sangat komprehensif. Dan itu bisa terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu mampu menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan manusia di aspek hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, itu dari aspek hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan kaji lagi dari aspek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.